Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Restu Wiraatmaja. Sebuah kisah yang berjudul Rumah Sungil, Senyuman Wanita di Balik Tirai. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Berawal dari satu keluarga pendatang yang berisi 5 orang. Mereka adalah Pak Bayu, Ibu Ella, Guntur, Kiki, dan juga seorang wanita tua yang merupakan nenek dari Guntur dan Kiki. Sang nenek bernama Mbak Iem dan termasuk ibu kandung Pak Bayu serta mertua dari Ibu Ella. Pak Bayu membeli sebuah rumah di salah satu perkampungan di daerah Jawa Barat. Namanya juga kampung, pasti belum terlalu banyak penduduknya. Lagi pula mereka membeli di tahun 2008. Sehingga jarak antara satu tetangga dengan tetangga lainnya enggak terlalu dekat. Rumah tersebut memiliki 3 buah kamar tidur, 1 kamar mandi yang berdekatan dengan dapur, dan 1 ruang penyimpanan barang-barang seperti gudang yang ukurannya tidak terlalu luas seperti kamar mereka. Apalagi hal yang menarik dari rumah tersebut, di hadapan rumah yang mereka beli terdapat sebuah pohon mangga besar. Anehnya, pohon mangga ini tidak pernah sama sekali berbuah semenjak rumah tersebut berdiri. Lalu, siapa pemilik sebelumnya? Pemilik sebelumnya sebut saja namanya Pak Harto. Dia berasal dari ibu kota dan sengaja menjual rumah tersebut untuk biaya pengobatan istrinya. Namun Pak Harto tidak menjelaskan secara detail mengapa dirinya menjual rumah itu. Selain untuk biaya pengobatan, alasan utama Pak Harto menjual rumah tersebut adalah karena ingin mencari suasana baru dan menetap lama di ibu kota. Pak Bayu bekerja di salah satu pabrik. Jarak antara rumah yang Pak Bayu tempati dengan pabrik berkisar 45 menit. Terkadang dia mengambil lemburan hingga pulang tengah malam. Sedangkan Ibu Ella, dia seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya hanya mengasuh kedua anaknya yang masih kecil. Di mana Guntur masih berumur 5 tahun, sedangkan si bungsu yaitu Kiki masih berumur 3 tahun. Satu lagi Mbak Iem di sini, dia tidak bisa bicara karena terkena stroke. Sehingga dia akan meminta bantuan kepada Ibu Ella atau yang lainnya dengan menggunakan bahasa isyarat. Bulan pertama mereka menempati rumah itu tidak ada keanehan sama sekali. Bahkan rumah itu tergolong nyaman-nyaman saja dan gak ada gangguan aneh yang memang membuat mereka semua tidak nyaman. Akan tetapi tepat di bulan kedua, tepatnya di bulan Juli 2008, awal mula teror pun terjadi. Berawal saat Pak Bayu baru pulang kerja. Dia tidak langsung masuk ke dalam rumah dan lebih memilih untuk membakar sebatang rokok di depan rumahnya. Di sela-sela Pak Bayu sedang menghisap rokok, tiba-tiba dia mendengar suara ringkikan tawa wanita yang sangat lirih, namun terdengar jelas. Suara itu hanya berbunyi 1 kali, namun jelas. Awalnya Pak Bayu cuek dan tidak meladeni suara tawaan tersebut. Ia lebih memilih menikmati sebatang rokok dengan desiran angin malam yang menyejukkan pikirannya. Namun suara ringkihan tawa yang kedua terdengar lagi. Kali ini sumbernya berasal dari dalam rumah. Pak Bayu langsung berbicara dalam hatinya. Loh, ibu lagi ketawa-ketawa sendiri. Tapi tumben malam-malam begini. Pak Bayu langsung membuang sisa rokok yang dia bakar, lalu dia injak paranya. Kemudian ia masuk ke dalam rumah untuk memastikan jika Bu Ella yang berada di dalam kamar. Perlahan Pak Bayu melangkahkan kakinya ke kamar. Ia kemudian membuka kamarnya dan ternyata istrinya sedang tertidur bersama dengan kedua anaknya yang telah terlelap tanpa ada suara sedikit pun, kecuali suara desahan nafas saat tidur. Pak Bayu mulai sedikit gelisah. Ia mencoba untuk menenangkan pikirannya. Di sela-sela Pak Bayu sedang menenangkan pikirannya, tiba-tiba ia kembali mendengar suara aneh yang berasal dari pohon mangga depan rumahnya. Bunyinya seperti suara kucing yang sedang menaiki pohon mangga. Namun baru saja Pak Bayu melangkahkan kakinya sebanyak 2 langkah,
dengan tujuan memastikan apa yang baru saja menaiki pohon mangga depan rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara yang sama. Suara ringkikan tawa yang sama kembali terdengar. Alhasil Pak Bayu pun langsung masuk ke dalam rumah dan memaksakan dirinya untuk tidur, berdesakan bersama dengan istri dan kedua anaknya. Besokan harinya Pak Bayu menceritakan hal janggal semalam kepada istrinya. "Bu, semalam aku dengar suara ketawa. Bapak kira itu suara ibu lagi ketawa di dalam kamar bareng anak-anak. Pas bapak buka kamar, ternyata ibu sama anak-anak lagi tidur," ucap Pak Bayu kepada Bu Ella. "Ah, yang bener Pak, aku sama anak-anak aman-aman saja kok. Mungkin bapak kecapean habis pulang kerja. Siapa tahu itu sugesti biasa." "Bener Bu, bapak nggak bohong. Nah, ada satu lagi yang bikin bapak janggal. Semalam ada suara seperti bunyi kresek-kresek gitu dari pohon mangga. Bapak kira itu kucing. Pas bapak mau ngecek, tiba-tiba bapak dengar suara wanita ketawa." Ibu Ella sama sekali tidak menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Pak Bayu. Ia bahkan merasa jika apa yang dikatakan oleh suaminya itu hanyalah sugesti biasa. "Udah Pak, mending bapak kerja, jangan mikirin setan-setan. Kita udah 1 bulan di sini. Harusnya kalau setan itu ada di rumah ini, kenapa nggak dari awal nerornya?" "Shh, Pak Mali Bu, gimana kalau setannya denger?" "Biarin, sini mana setannya. Jangan nguping aja," ucap Bu Ella dengan nada menantangnya. Baru saja Bu Ella berbicara seperti itu, tiba-tiba foto figura berukuran 21 kali 30 cm yang terpasang di dinding tembok terjatuh di lantai. Brak. Pak Bayu dan Bu Ella langsung terkejut. Pecahan kaca figura berserakan di mana-mana. Mereka berdua langsung terdiam sesaat dan saling menatap satu sama lain, seperti sedang membenarkan hal janggal yang baru saja terjadi. "Bu, kan udah bapak bilang jangan aneh-aneh bicaranya," bisik Pak Bayu. "Aduh bapak, ini cuma angin. Udah, bapak berangkat kerja saja, ibu beresin ini." "Tapi bapak khawatir sama anak-anak Bu." "Khawatir apa lagi? Di sini ada ibu yang jagain anak-anak sama Simba." Rasa kekhawatiran yang tercipta dari dalam pikiran Pak Bayu seperti benar-benar membuat hati Pak Bayu tidak tenang. Dia seakan-akan terbawa dalam rasa takut yang membuatnya tidak berhenti untuk memikirkan keselamatan keluarganya. "Bismillah, semoga aman-aman saja ya Bu," ucap Pak Bayu dengan nafas panjangnya. Bu Ella hanya mengangguk seperti membenarkan harapan suaminya. Ia kemudian beranjak bangkit, lalu mengambil sapu dan serokan untuk membersihkan sisa-sisa serpihan kaca yang sudah berantakan di lantai. Pak Bayu mengangkat tas kerjanya, lalu pergi keluar rumah untuk menyalakan motornya. Suara riuh knalpot motor terdengar sedikit mengganggu orang rumah. Pak Bayu sesaat melihat ke arah istrinya yang sedang membersihkan pecahan kaca. "Bu, bapak berangkat dulu ya," teriak Pak Bayu dari luaran rumah. "Iya, hati-hati Pak." Suara motor dari Pak Bayu perlahan meninggalkan rumah. Kini Bu Ella kembali menjalankan aktivitasnya untuk membersihkan rumah dan lainnya. Ia sama sekali orang yang tidak mempercayakan hal-hal mistis seperti suaminya. Baginya, kehidupan manusia dan kehidupan terhadap makhluk-makhluk gaib itu berbeda, sehingga mereka tidak akan saling bertemu satu sama lain, kecuali Bu Ella mendengar suara tawa lirih dari belakang rumahnya. Ia sedikit kebingungan dengan suara tawaan seorang wanita yang baru saja didengarnya itu. Bagaimana bisa ada wanita lain di rumah ini selain dirinya dan juga Mbak Iyam? "Aku salah dengar ya? Mana ada suara orang ketawa siang-siang ini?" ucap Bu Ella sehabis membersihkan serpihan kaca yang masih berantakan di lantai. Ia kemudian membuang serpihan kaca itu di tong sampah depan rumah. Lalu ia kembali meletakkan sapu dan serokan di tempat semula. Langkah Bu Ella langsung terdiam sewaktu dia mendengar suara kursi roda milik mertuanya itu dari arah belakang. Jantung Bu Ella berdegup kencang. Dia menyadari bahwa mertuanya itu sedang mengalami stroke. Mana mungkin kursi roda tersebut digerakkan oleh kedua tangannya yang tidak bisa digerakkan secara normal. "Ibu," ucap Bu Ella. Ia kembali berjalan ke arah belakang untuk melihat keadaan mertuanya. Namun lagi-lagi suara kursi roda itu masih terdengar jelas, beriringan dengan suara lirihan tawa wanita. Perasaan Bu Ella semakin tidak enak. Dia seperti membayangkan bahwa mertuanya sedang dengan orang lain.
Bu, Ibu. Bu Ella semakin tidak sabar untuk mendapati mertuanya. Hingga akhirnya, brak. Bu Ella melihat Mbak Iem sudah terjatuh dengan kursi roda yang menimpa tubuhnya. Bu Ella segera berlari ke arah Mbak Iem dan mengangkat kursi roda yang menimpa tubuh mertuanya itu. Astagfirullah Ibu, teriak Bu Ella. Ucap Mbak Iem sembari meneteskan air mata. Ada orang lain di rumah ini? Tanya Bu Ella yang mencoba untuk menerjemahkan bahasa yang tidak bisa dimengerti olehnya. Ucap Mbak Iem. Dari dalam gudang. Ia pun menatap ke arah kamar gudang yang sudah terbuka. Bu Ella merasa janggal. Tidak mungkin mertuanya masuk sendirian ke gudang tersebut. Begitu juga dengan keadaan mertuanya yang terkena stroke. Sangat tidak mungkin jika kursi roda itu digerakkan oleh mertuanya sendiri. Bu Ella membantu Mbak Iem untuk kembali duduk di kursi roda. Dengan sekuat tenaga, Bu Ella mengangkat tubuh mertuanya yang tidak bisa bergerak sama sekali. Bismillah, Allahu, ucap Bu Ella sewaktu mengangkat tubuh mertuanya. Brak. Tubuh Mbak Iem sudah berada di kursi roda. Bu Ella mencoba untuk menenangkan mertuanya dan membawanya menuju ke depan rumah supaya pikirannya tenang. Baru kali ini, Bu Ella merasa ada sesuatu yang tidak wajar semenjak sang suami menceritakan kejanggalan yang terjadi di rumahnya. Bu Ella semakin waspada dengan apa yang sudah terjadi kepada Mbok Iem. Walaupun Mbak Iem tidak bisa menjelaskan secara rinci, namun dirinya masih ada rasa ketakutan yang besar manakala mertuanya itu ditinggal sendirian. Matahari hampir tenggelam. Surup sudah menyapa, sebentar lagi waktu maghrib akan berkumandang. Bu Ella sibuk menyuruh anak-anaknya untuk bersiap-siap melaksanakan sholat di musola terdekat. Guntur, Kiki, cepat sholat di musola, teriak Bu Ella. Guntur dan Kiki segera keluar dari kamarnya. Mereka berdua telah rapi mengenakan pakaian muslim untuk pergi ke masjid. Jangan guyonan kalau lagi sholat, sehabis sholat langsung pulang. Iya Bu, jawab mereka secara bersamaan. Guntur dan Kiki langsung menyalami tangan Bu Ella. Mereka berdua kemudian mengucapkan salam dan pergi meninggalkan rumah. Sekarang tugas Bu Ella adalah membersihkan tubuhnya dan menjalankan sholat maghrib di rumah. Selesai membersihkan badan, Bu Ella berniat untuk mengecek kamar mertuanya, Mbah Iem. Ia kemudian membuka kamar Mbah Iem dan melihat mertuanya sedang terduduk sembari memandangi tembok. Bu, Ibu mau makan lagi? Bu Ella awalnya tidak menaruh curiga dengan tingkah ibu mertuanya tersebut. Ia kemudian menutup kembali pintu kamar ibu mertuanya. Akan tetapi sebelum dia meninggalkan kamar, lagi-lagi suara ringkikan tawa terdengar dari dalam kamar ibu mertuanya. Bu Ella langsung merinding seketika. Dari ujung kaki hingga rambutnya seperti bergetar sewaktu mendengar suara ringkikan tawa seorang wanita dari dalam kamar ibu mertuanya. Bu Ella mengurungkan niatnya untuk meninggalkan kamar ibu mertuanya. Ia memberanikan diri untuk kembali masuk ke dalam kamar ibu mertuanya. Sewaktu dirinya membuka pintu kamar, Bu Ella terkejut dengan posisi rambut ibu mertuanya sudah berantakan. Ibu? Siapa yang berantakin rambut ibu? Bu Iem menatap ke arah tembok. Sepertinya ada sesuatu yang dimaksud oleh Bi Iem. Sedang berada di pojok kamar, Bu Ella segera menuju ke arah tembok yang dimaksud. Dia menaruh tangannya ke tembok yang dimaksud dan sesuatu terjadi di sana. Hawa panas apa ini? Bu Ella merasakan hawa panas sewaktu dirinya menyentuh tembok tempat di mana sesuatu yang mengganggu Bi Iem berada di sana. Ia kemudian memundurkan diri dan segera membawa ibu mertuanya untuk keluar dari kamar. Ada yang gak beres sama rumah ini, jelas Bu Ella. Ia pun membawa ibu mertuanya masuk ke dalam kamar. Bersama dengan itu, anak-anak Bu Ella tiba. Bu Ella langsung dengan sigapnya menyuruh Guntur dan Kiki untuk masuk ke dalam kamar. Sini, masuk kamar nak, teriak Bu Ella. Ada apa Bu? Udah masuk aja. Sewaktu Guntur dan Kiki masuk ke dalam kamar, terdengar suara ringkikan tawa wanita dari luar kamar. Suaranya sangat membuat mereka semua ketakutan. Bu Ella pun memeluk kedua anak-anaknya sembari menjaga ibu mertuanya agar dihindari dari gangguan-gangguan aneh tersebut. Sampai akhirnya ketika gangguan itu mereda, suara motor dari Pak Bayu tiba. Bu, Bapak pulang. Kalian di sini saja. Ibu, Guntur sama Kiki takut. Bu Ella tampak kebingungan.
Dia tidak memiliki pilihan lain selain menjaga kedua anaknya dan membiarkan sang suami untuk masuk ke dalam rumah. Pak Bayu yang berada di luaran sedikit kebingungan sewaktu pintunya masih ditutup rapat. Ia pun mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Pikir Pak Bayu, keluarganya sedang berada di ruangan belakang. Pak Bayu pun membuka pintu rumah sendiri, lalu memasukkan motornya ke dalam. Akan tetapi sewaktu dirinya baru memarkirkan motornya, tiba-tiba Pak Bayu merasakan hawa merinding sekaligus ada sesuatu yang aneh dari balik tirai ruangan di belakangnya. "Ella, kamu lagi ngapain?" Pak Bayu melihat ada bayangan hitam sedang berdiri di balik tirai. Ketika dirinya ingin menuju ke arah tirai tersebut, tiba-tiba suara ringkikan tawa kembali terdengar bersamaan dengan tirai tersebut terbuka dengan sendirinya. Sosok wanita dengan mengenakan pakaian serba putih dan rambut yang menutupi wajahnya sedang memandangi Pak Bayu dengan ringkikan tawa yang mengerikan. "Pak, Bapak kenapa?" Pak Bayu masih terdiam. Kesadarannya seperti dicuri ketakutan. Berkali-kali Ibu Ella bertanya terkait apa yang terjadi. Pak Bayu hanya terdiam. Otaknya seperti terus mengingat senyuman kuntilanak yang baru saja dilihatnya beberapa saat yang lalu. "Pak, Bapak kenapa?" tanya Ibu Ella sambil menggoyang-goyangkan tubuh Pak Bayu. Tidak lama setelah itu Pak Bayu tersadarkan. Ia langsung menelan ludahnya sendiri dan memegang kedua pundak istrinya dengan penuh ketakutan. "Bu, itu..." ucap Pak Bayu sembari menunjuk ke arah tirai. "Itu apa, Pak?" "Setan, Bu. Di situ ada setan." "Istighfar, Pak, istighfar." Pak Bayu mencoba menenangkan diri. Ia kemudian menghela nafas panjang. Ibu Ella membantu Pak Bayu untuk beranjak bangkit dan duduk di sofa. Walaupun sedikit tenang, Ibu Ella masih merasakan getaran di kedua tangan suaminya. "Bapak kenapa?" "Bapak baru saja melihat setan, Bu. Kali ini penglihatan Bapak nggak salah. Bapak lihat sendiri dengan kedua mata Bapak. Kalau setan itu tersenyum ke arah Bapak," jelas Pak Bayu. Ibu Ella menyadari bahwa apa yang dilihat oleh suaminya memang benar adanya. Tetapi Ibu Ella mencoba untuk tidak menjadikan suasana serta situasi menjadi buruk. Ia hanya ingin meminta kepada suaminya agar tenang. "Anak-anak di mana, Bu?" "Di kamar, Pak. Kebetulan di kamar ada Mama." "Mama? Kenapa Mama di dalam kamar?" "Tadi Mama diganggu." "Diganggu siapa?" "Perempuan itu." Ibu Ella menatap kamar. Ia seperti hendak ingin menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada mertuanya itu. Namun di sisi lain dia masih takut jika kejadian yang buruk lainnya akan terjadi secara terus-menerus. "Pak, kita panggil Ustadz di kampung sini saja ya. Takutnya gangguan-gangguan itu bisa bikin keluarga kita makin gak nyaman." "Bapak juga maunya gitu, Bu. Tapi apa Ustadz percaya dengan apa yang sedang menimpa kita?" Ibu Ella mencoba untuk meyakinkan suaminya agar mau untuk memanggil Ustadz dengan tujuan mengusir sesuatu yang kerap mengganggu keluarganya. Walau bagaimanapun juga kenyamanan dalam tinggal di dalam satu atap menjadi prioritas utama. Hari itu mereka semua saling terjaga. Ibu Ella sengaja menemani Mbak Iem karena dia takut kejadian yang tidak terduga akan terjadi. Sedangkan Pak Bayu, ia menemani kedua anaknya untuk tertidur. Subuh bergema. Pak Bayu dan Ibu Ella membangunkan kedua anaknya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Perlahan-lahan Pak Bayu dan Ibu Ella mendidik anak-anaknya untuk bisa menjaga kewajibannya sebagai seorang muslim. Seusai sholat seperti biasa, Ibu Ella membereskan rumah. Pak Bayu bersiap diri untuk bekerja, sedangkan Guntur dan Kiki membawa sang nenek ke depan rumah untuk berjemur agar terkena sinar matahari. Sewaktu Ibu Ella sedang membersihkan rumah, ia melihat ada jejak kaki aneh yang mengarah ke dalam sebuah gudang. Jejak kaki itu berwarna merah pudar seperti darah. Ibu Ella menelan ludahnya sendiri. Ia kemudian menatap pintu kamar gudang. Ingin rasanya ia mengetahui terkait jejak kaki tersebut. Akan tetapi rasa penasarannya tertutupi oleh rasa takutnya. Ibu Ella pun akhirnya membersihkan lantai tersebut dengan cara mengepel lantai hingga bersih. Namun sewaktu dirinya selesai membersihkan lantai, tiba-tiba pintu kamar gudang digedor-gedor dari dalam sana. Ibu Ella terkejut di saat suara gedoran pintu itu meriuhkan telinganya. Dak, dak, dak. Kedua kaki Ibu Ella bergetar hebat.
Kedua matanya saling berbagai arah. Terkadang dia melihat suami dan anaknya yang sedang menjalankan aktivitasnya masing-masing. Sedangkan dirinya harus terjebak oleh rasa takut yang menghantuinya. Seusai suara gedoran pintu itu, suara-suara aneh lainnya kembali terdengar. Kali ini Ibu Ella mendengar suara tangisan seorang wanita dari dalam kamar gudang tersebut. Suara tangisan wanita itu dilengkapi juga dengan suara rintihan minta tolong. Tolong aku, keluarkan aku, bebaskan aku. Ibu Ella menekan kedua tangannya kuat-kuat. Ia membaca doa-doa pengusir gangguan setan dalam hati. Tekadnya sedikit terkumpul walau tidak sepenuhnya. Langkah kakinya yang terdiam kini berusaha untuk bangkit dan mencari tahu apa yang memang berada di dalam kamar gudang tersebut. Kedua kaki Ibu Ella memberanikan diri untuk melangkah mendekat ke arah kamar gudang. Ia tidak peduli dengan resiko yang akan dihadapinya sewaktu membuka kamar gudang tersebut. Akan tetapi rasa ketakutan yang dia ciptakan kini terkalahkan dengan rasa penasaran yang dia inginkan saat itu juga. Suara rintihan minta tolong masih terdengar. Sedikit demi sedikit langkah Ibu Ella terus mendekati kamar gudang. Dengan bermodalkan agama yang dipeluknya serta doa-doa yang dipercayainya, Ibu Ella ingin menjadi seorang pahlawan agar turut bisa menyelesaikan permasalahannya saat ini. Tolong aku, keluarkan aku, bebaskan aku. Sampai akhirnya tubuh ibu sudah berada dekat dengan kamar gudang. Ia kemudian menghela nafas panjang sembari menelan ludahnya sendiri. Rasa takut, penasaran dan ingin tahu lebih dalam dari rumah ini menjadi alasan utama mengapa Ibu Ella melakukan itu semua. Tolong aku, keluarkan aku, bebaskan aku. Suara itu masih terdengar sampai akhirnya Ibu Ella mendekatkan telinganya ke bibir pintu. Ia seakan ingin mendengar apakah suara yang dihasilkan itu benar-benar nyata dari dalam kamar gudang atau memang perasaannya sendiri yang memberikan rasa takut yang sangat besar. Halo, ada orang? Ada. Siapa? Aku Rati. Rati siapa? Bukakan pintunya dulu. Kedua tangan Ibu Ella sudah sedikit gatal. Ia kemudian menyentuh gagang pintu atas kemauannya sendiri. Ia memberanikan diri untuk membukakan kamar gudang. Namun, belum juga dirinya membukakan kamar gudang. Tiba-tiba ada sebuah tangan dari arah belakang tubuh Ibu Ella. Kamu mau ngapain, Bu? Tanya Pak Bayu. Enggak, Pak. Kenapa bisa ada di depan kamar gudang? Oh, tadi aku mau naruh barang bekas di dalam sekaligus mau ambil barang yang masih layak dipakai. Ibu nggak bohong kan? Tanya Pak Bayu seperti hendak meyakinkan istrinya. Enggak, Pak, Ibu nggak bohong. Ya sudah, Bapak mau berangkat kerja ya? Iya, Pak. Ayo kita ke depan rumah. Ibu Ella dan Pak Bayu meninggalkan tempat tersebut dan memilih untuk membiarkan hal-hal yang tidak terlalu berguna bagi keduanya. Di ruangan depan, Pak Bayu segera pamit kepada keluarganya. Guntur dan juga Kiki masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Sedangkan Mbak Iem, ia meminta untuk masuk kamar juga karena ingin beristirahat. Malam hari selepas maghrib berkumandang. Kala itu Guntur dan Kiki masih berada di luaran karena masih ada kegiatan lain seperti mengaji setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan benar saja, 30 menit kemudian Guntur dan Kiki akhirnya tiba di rumah. Ibu Ella segera menyambutnya dengan sukacita. Kiki masuk lebih dulu, sedangkan Guntur ia lebih memilih untuk bermain di depan rumah. Sebelumnya Ibu Ella sudah memperingatkan kepada Kiki untuk tidak bermain selepas maghrib atau masih berada di waktu maghrib. Akan tetapi Guntur tidak memperdulikan apa yang menjadi perkataan serta larangan dari orang tuanya. Ia bahkan asik bermain dengan dirinya sendiri. Sampai akhirnya Guntur melihat ada seorang wanita yang muncul dari balik pohon. Wanita tersebut mengenakan pakaian putih yang kecoklatan. Rambutnya panjang hingga menyentuh tanah. Guntur kira itu adalah warga lain yang ingin mengajaknya bermain. Sampai akhirnya Guntur pun mendekati wanita tersebut. Mbak ngapain maghrib-maghrib di pohon ini? Aku mau bermain denganmu. Main apa, Mbak? Wanita itu tidak menjawabnya. Guntur mengira bahwa wanita tersebut sedang memiliki masalah besar. Karena itulah dia tidak mau terlalu ambil pusing
dan mengajaknya untuk segera bermain. Apapun yang dirasa juga seru. Guntur bermain dengan wanita yang bahkan dia sendiri belum paham. Wanita tersebut benar-benar manusia atau memang ada sosok lain yang sedang menyerupai sebagai seorang manusia. Selama Guntur bermain dengan wanita misterius tersebut, sang adik yaitu Kiki melihat kakaknya sedang bermain sendirian. Kiki merasa bahwa sang kakak sedang tertawa, bermain, bahkan memutari pohon mangga depan rumah sendirian. Awalnya Kiki ingin mendekati sang kakak, namun karena memang dirinya takut terkena amarah dari ibunya, Kiki pun memberanikan diri untuk mengetahui dengan siapa kakaknya sedang bermain. Saat dimana Kiki membuka pintu rumah, dia terkejut saat melihat sang kakak sedang dipeluk oleh wanita dengan mengenakan pakaian serba putih kecoklatan dengan wajah yang sudah hancur berantakan. Wanita misterius itu memeluk tubuh Guntur sembari mengarahkan jari telunjuknya ke mulut seperti memberikan isyarat kepada Kiki untuk tidak mengganggu dan memberitahu ibunya. Jangan bilang-bilang ya. Kiki yang melihat sosok wanita itu hanya terdiam. Ia perlahan memundurkan langkah kakinya dan memilih untuk melaporkan kejadian ini kepada ibunya. Setibanya di kamar, Kiki langsung menarik-narik baju Ibu Ella. Ia meminta kepada ibunya untuk segera keluar. Bu, Kak Guntur bu, ucap Kiki. Kakakmu kenapa? Ada Etan, jawab Kiki dengan terbata-bata. Ibu Ella tahu maksud dari anak bungsunya itu. Ia kemudian segera keluar kamar dan berlari keluar rumah. Dan benar saja saat dimana Ibu Ella membuka pintu depan rumah, ia terkejut saat mendapati anaknya sedang menggaruk-garuk pohon dengan kedua tangannya sembari berteriak-teriak seperti orang kesetanan. Astagfirullah, Guntur, kamu kenapa? Ibu Ella segera berlari ke arah Guntur. Ia kemudian menarik tubuh Guntur agar menghentikan kedua tangannya yang sedang menggaruk-garuk pohon. Guntur terus memberontak. Ia berusaha untuk melanjutkan aksinya. Kegaduhan mulai terjadi. Guntur menggigit tangan ibunya hingga akhirnya bisa terlepas. Guntur berlari ke dalam rumah. Ia melewati adiknya dan melanjutkan langkah kakinya ke dalam kamar gudang. Di sana Guntur terus melakukan aksinya dengan cara menutup pintu kamar gudang secara paksa. Kiki yang melihat sang ibu kesakitan langsung mendekatinya. Ia memberitahu kepada ibunya bahwa sang kakak memasuki kamar gudang. Kiki dan Ibu Ella menuju kamar gudang. Namun hal yang mereka takutkan kembali terjadi. Ibu Ella dan Kiki mendengar suara benda yang sedang dibentur-benturkan dari dalam kamar gudang. Bunyinya sangat keras hingga membuat Ibu Ella semakin tidak yakin jika itu adalah suara benda tumpul. Keraguan dan ketakutannya semakin memuncak tatkala Ibu Ella memanggil-manggil nama Guntur. Namun tidak ada sautan melainkan sebuah tangisan seorang anak kecil. Ibu Ella segera berlari ke arah kamar gudang. Ia kemudian mengetuk-ngetuk pintu kamar gudang dan meminta kepada Guntur untuk membukakan pintu tersebut. Nak, buka pintunya. Kamu lagi ngapain di sana? Bu, sakit. Buka pintunya nak, buka. Guntur terus merintih kesakitan. Suara benda tumpul yang diarahkan ke tembok masih terdengar. Tampaknya Guntur sedang melakukan sesuatu hingga dirinya merasa kesakitan dan terus merintih sembari meminta pertolongan Bu Ella. Duk, duk, duk. Ibu sakit, teriak Guntur. Ibu Ella kebingungan. Dia kemudian mengambil benda apapun untuk mendobrak pintu, dimulai dari kursi, meja, balok, atau bahkan benda tajam yang berat seperti linggis dan golok. Semuanya Ibu Ella kerahkan agar bisa menyelamatkan anak sulungnya. Suara benturan itu masih terdengar. Entah keberapa kalinya, Ibu Ella semakin yakin bahwa anaknya sedang tidak baik-baik saja. Ia kemudian berusaha mendobrak pintu dengan mendorong kursi kayu ke arah pintu. Namun tidak berhasil. Ia kembali mengusahakan cara selanjutnya dengan menggunakan meja kayu kecil persegi. Namun masih sama. Ibu Ella tidak menyerah. Ia mencoba untuk menggunakan golok untuk mencongkel pintu gudang. Namun terlalu sulit. Hingga akhirnya Ibu Ella dengan sekuat tenaga mungkin ia mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan linggis. Brak, brak, brak. Pintu pun terbuka. Ibu Ella melihat kamar gudang yang gelap. Dia lupa letak saklar lampu untuk menyalakan lampu. Tangannya meraba-raba ke tembok. Suara benda tumpul yang dibenturkan ke tembok masih terdengar. Duk, duk. Guntur, kamu di mana nak? Namun suara rintihan tangis dari Guntur masih terdengar. Kali ini suara rintihannya tercampur dengan suara helaan nafas seperti orang kelelahan. Guntur, kamu di mana nak?
ucap Ibu Ella sembari meraba-raba tembok dengan harapan menemukan sebuah cetekan lampu agar ruangan kamar gudang bisa terang. Sampai akhirnya jari jemari Ibu Ella meraba sebuah benda yang dia yakini sebagai cetekan lampu. Ia kemudian menekan salah satunya, namun lampu tidak menyala. Bismillah. Ibu Ella kembali menekan cetekan lampu satunya dan lampu pun menyala. Ruangan kamar gudang menjadi terang. Di sudut ruangan, Ibu Ella melihat seorang anak kecil sedang merintih kesakitan dengan kepala yang dibenturkan ke tembok sehingga darah segarnya membekas di sana. Ibu Ella langsung berteriak histeris. "Guntur!" Ibu Ella berlari ke arah Guntur. Akan tetapi baru saja dirinya berlari beberapa langkah, tiba-tiba lampu kembali mati. Ibu Ella kehilangan Guntur. "Guntur, kamu di mana, Nak?" ucap Ibu Ella dengan bibir yang sudah bergetar. Air matanya mulai membasahi pipi, perlahan-lahan mulutnya melafalkan beberapa doa dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hingga akhirnya suara Guntur kembali terdengar. "Ibu, sakit." "Kamu di mana, Nak?" "Ibu, sakit." Lampu yang tadinya padam kini kembali menyala. Akan tetapi Ibu Ella melihat sebuah pandangan yang kurang mengenakan. Di hadapannya kini sudah berdiri seorang wanita berbadan kurus, tinggi, menggunakan pakaian serba putih kecoklatan, dengan rambut yang terurai ke depan dan panjang hingga menyentuh tanah. Kuku di jari jemari sosok tersebut sangat panjang. Ia sedang memeluk tubuh Guntur dari belakang. "Allahu Akbar, siapa kamu? Lepaskan anak saya." Wanita itu terus tertawa. Ia kemudian meraba-raba wajah Guntur yang sudah penuh dengan luka, dengan jari jemari yang memiliki kuku sangat panjang dan runcing. Sosok wanita itu masih tertawa kegirangan sembari memundurkan langkahnya dan "Guntur!" Dep. Lampu kembali padam. Guntur dibawa ke alam lain. Ia diculik dan hanya menyisakan sebuah teriakan minta tolong. Suara rintihan seperti orang kesakitan yang tergabung dalam ringkikan tawa suara wanita tersebut. "Guntur, ya Allah!" tangis Bu Ella. Bu Ella melihat banyak sekali bekas darah di setiap sudut tembok ruangan itu. Ia hanya bisa menangis sembari memukul-mukuli lantai dengan kedua tangannya hingga lebam. Penyesalan yang dia terima bukanlah sebuah kesalahan yang dia buat, melainkan ada sesuatu yang memang sudah lama mengincar anggota keluarganya saat di kondisi yang tidak tepat. Saat itu Ibu Ella tidak tinggal diam. Ia kemudian keluar dari ruangan terkutuk tempat bersemayamnya sosok kuntilanak yang membawa tubuh Guntur. Langkah Bu Ella sengaja dipercepat. Ia terus berjalan dan terus-menerus mencari bantuan ke seluruh rumah-rumah yang ada di sekitar desa. "Dok, dok, dok." Bu Ella menggedor pintu tiap rumah warga. Dia berteriak minta tolong karena anaknya disembunyikan oleh sosok penunggu rumah sungil. Namun anehnya, tidak ada satupun warga yang mau membukakan pintu. Bahkan samar-samar juga Bu Ella mendengar sebuah kalimat penolakan dari sebuah pasangan suami istri yang tidak mau membukakan pintu untuk Bu Ella. "Jangan dibuka, jangan. Mereka menempati rumah sungil. Kalau kita ikut campur, kita sendiri yang akan dijadikan keluarga gaib di rumah sungil." Sempat terpikirkan dalam benak Bu Ella untuk menanyakan hal itu. Namun dia terus mencari pertolongan ke tempat lain guna menyelamatkan anaknya yang menghilang. Sampai akhirnya Bu Ella mendatangi sebuah rumah dan ternyata rumah itu adalah milik seorang ustadz terkenal di desa tempat Bu Ella bermukim. Namanya adalah Ustadz Hamzah. Di hadapan Ustadz Hamzah, Bu Ella langsung duduk bersimpu. Dia memohon-mohon kepada Ustadz Hamzah untuk bisa menyelamatkan anaknya yang dicuri oleh penghuni rumah sungil. Ustadz Hamzah hanya terdiam. Ia kemudian masuk ke dalam rumah sejenak untuk meminta izin kepada istrinya agar bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh Bu Ella. 5 menit kemudian Ustadz Hamzah kembali keluar dengan mengenakan pakaian layaknya seorang ustadz. Ibu Ella diminta kepada Pak Ustadz Hamzah untuk menunjukkan jalan menuju rumah sungil. Setibanya di rumah sungil, Bu Ella mendapati suaminya sudah berdiri di depan rumah sembari menggendong anak bungsunya Kiki. Sewaktu Bu Ella mendekati Pak Bayu, ia langsung memeluk tubuh Pak Bayu sambil menangis. Tangisannya benar-benar membasahi pundak Pak Bayu. Pak Bayu hanya terdiam sembari menenangkan istrinya yang sudah tertekan dengan kejadian di luar nalar tersebut. "Ibu," ucap Pak Bayu sembari menyerahkan Kiki. "Boleh saya mau ngobrol sebentar Pak Ustadz?" tanya Pak Bayu. "Boleh, kita ngobrol di dalam saja," pinta Pak Ustadz Hamzah. Pak Bayu mempersilahkan kepada Ustadz Hamzah untuk masuk ke dalam rumah.
Sewaktu Ustadz Hamzah melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam rumah, dia merasakan ada aura aneh yang dia rasakan di rumah tersebut. Rasanya kedua kaki Ustadz Hamzah seperti berjalan di dalam genangan air yang sangat besar. Ustadz Hamzah membaca bacaan doa untuk menghilangkan gangguan tersebut. Ucapan doa Ustadz Hamzah terdengar di telinga Pak Bayu dan juga Bu Ella. Mereka berdua hanya bisa mengamati gelagat dari Ustadz Hamzah yang sudah merasakan keanehan yang sudah dia rasakan sewaktu memasuki rumah sungil tersebut. "Ustadz, silakan duduk," ucap Pak Bayu sewaktu meminta kepada Pak Ustadz Hamzah untuk duduk di sofa berwarna merah. Ustadz Hamzah mengangguk. Obrolan pun dimulai. Pak Bayu lebih dulu menjelaskan keanehan yang terjadi sewaktu dirinya baru beberapa bulan menempati rumah sungil, sampai akhirnya petaka yang tidak diinginkan benar-benar terjadi. "Awal kami menempati rumah ini tidak ada kejadian apapun, Ustadz. Kami juga bukan warga asli, namun pemilik terdahulu tidak menceritakan apapun terkait dengan seluk-beluk dari rumah ini. Kami kira rumah ini aneh-aneh saja sampai akhirnya," potong Pak Bayu, "saya mendengar suara wanita yang sedang tertawa dari depan pohon mangga depan rumah. Lalu saya adukan ini kepada istri saya, namun istri saya tidak mempercayai akan hal itu. Mau tidak mau kami tetap berpikiran baik akan apapun. Namun kejadian yang mengerikan terjadi setelah saya pulang dari kerjaan. Saya melihat ada seorang wanita dengan wajah yang menakutkan muncul tepat di dekat tirai itu," ucap Pak Bayu sembari menunjukkan jari telunjuknya ke arah tirai. Ustadz Hamzah mengangguk paham. Ia kemudian menyimak kembali lanjutan cerita dari Pak Bayu yang masih berlanjut. "Setelah itu, barulah saya sadari kalau rumah ini ada penghuninya. Dan istri saya juga merasakan kejadian yang sama," jelas Pak Bayu. Kali ini Ustadz Hamzah menatap wajah Bu Ella. Dengan cepat, Bu Ella menceritakan kejadian janggal yang membuatnya memohon-mohon untuk meminta tolong kepada Ustadz Hamzah. "Begini Ustadz, saya kira di rumah ini itu aman. Saya adalah satu-satunya orang yang tidak percaya akan hal itu. Namun suatu ketika, mertua saya tertawa sendirian. Dan parahnya lagi ketika saya masuk ke dalam kamar, dia sedang berada di pojokan tembok. Ternyata ada satu makhluk halus yang sempat merasuki mertua saya. Lalu kejadian aneh kembali terjadi. Suatu saya melihat anak saya yang hilang sedang menggaruk-garuk tangannya dengan menggunakan kedua tangan. Saya benar-benar ketakutan akan hal itu." Dua versi cerita dari ungkapan Bu Ella dan juga Pak Bayu sudah ditangkap dalam pikiran Ustadz Hamzah. Ia kemudian menghembuskan nafas panjangnya sejenak. Bu Ella kembali melanjutkan ceritanya yang menyebabkan Guntur menghilang karena diculik oleh sosok kuntilanak. "Setelah saya berusaha mendiamkan Guntur, dia terus memberontak. Dia akhirnya berlari ke arah gudang kamar. Di situ pintu kamar langsung terkunci. Saya mendengar suara benda tumpul yang ditabrakkan ke tembok beberapa kali. Saya ketakutan. Saya langsung mengambil barang-barang seperti linggis dan yang lainnya untuk membuka pintu. Sewaktu pintu terbuka, ternyata Guntur sudah menghilang. Yang tersisa hanya bekas darah yang ada di tiap sudut tembok," jelas Bu Ella. Bu Ella menangis sesegukan. Dia tidak bisa lagi melanjutkan ceritanya karena dirasa hal itu sangat menyeramkan dan menyayat hati. Bu Ella tidak menyangka bahwa penghuni di rumah ini benar-benar mengincar anaknya sejak lama. Ustadz Hamzah yang awalnya terduduk kini bangkit dari duduknya. Ia kemudian meminta kepada Bu Ella untuk menunjukkan sebuah ruangan yang disinyalir sebagai tempat di mana sosok tersebut pertama kali muncul. Setibanya di tempat tersebut, Ustadz Hamzah hanya terdiam. Ia meminta izin kepada Pak Bayu dan juga Bu Ella untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di ruangan itu. Pak Bayu dan Ibu Ella menyetujui. Ustadz Hamzah segera berwudu. Selesai berwudu, ia menggelar sajadah yang telah dipersiapkan oleh Pak Bayu. Pintu masih terbuka lebar. Ustadz Hamzah membalikan badan dan meminta kepada Pak Bayu dan Ibu Ella untuk berjaga di luaran. "Pak, Bu, kalau pintunya tertutup sendiri biarkan saja. Saya minta doanya untuk membawa Guntur kembali." Pak Bayu dan Ibu Ella mengangguk paham. Mereka berdua menyaksikan Ustadz Hamzah melaksanakan sholat 2 rakaat. Di rakaat pertama tidak ada kejanggalan-kejanggalan aneh. Pintu masih terbuka lebar. Lampu juga masih menyala dengan terang. Akan tetapi di saat rakaat kedua, pintu ruangan tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Lampu berkedap-kedip seperti ada sesuatu yang hadir di ruangan tersebut. Ibu Ella sempat ketakutan. Ia memeluk anaknya dan juga Pak Bayu.
Memang kejadian itu benar-benar di luar dugaan mereka. Namun Ustadz Hamzah masih dengan khusyuk untuk melanjutkan sholatnya. Allahu Akbar. Ustadz Hamzah mulai ruku. Pintu ruangan sedikit demi sedikit bergerak lebih kuat. Lampu yang berkedap-kedip kini mati total. Pak Bayu meminta kepada istrinya untuk tenang. Dia menyarankan kepada Ibu Ella untuk mempercayakan semuanya kepada Ustadz Hamzah yang memang memiliki pengalaman supranatural. Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba pintu tertutup seperti ada yang menutupnya dari dalam. Brak! Pak Bayu dan juga Ibu Ella terkejut. Kiki menangis ketakutan. Suasana semakin keruh. Pak Bayu membaca bacaan doa yang dia hafal. Ibu Ella sebisa mungkin untuk menenangkan Kiki yang ketakutan dengan gangguan aneh tepat di hadapannya. Dari dalam ruangan tersebut, mereka yang berada di luaran masih mendengar suara Ustadz Hamzah yang masih sholat. Akan tetapi lambat laun yang mereka dengar hanyalah sebuah ringkikan tawa. Suara wanita yang tertawa itu terdengar dengan sangat jelas. Pak Bayu dan Ibu Ella meyakini bahwa wanita itu adalah wanita yang mencuri guntur dan membawanya ke alam lain. Berbeda dengan Ustadz Hamzah, dia masih dengan fokus untuk menjalankan sholatnya sampai tahiyat terakhir. Akan tetapi saat dia mengucapkan salam, sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz Hamzah terkejut saat dirinya sudah berada di sebuah ruangan yang luas dan ruangan itu bukanlah ruangan yang sama. Ustadz Hamzah tahu bahwa dirinya sedang berada di alam lain yang mungkin saja itu adalah alam dari sosok makhluk halus yang menempati rumah Sungil. Ustadz Hamzah beranjak bangkit, dia kemudian berjalan ke arah pintu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di luaran. Selangkah demi selangkah Ustadz Hamzah terus mempercepat langkahnya sembari membaca doa dalam hati agar terhindar dari gangguan-gangguan aneh yang bisa saja datang dari arah yang tidak diduga-duga. Sewaktu Ustadz Hamzah sudah berada di dekat pintu, dia mendengar suara tangisan anak kecil. Suara tangisan anak kecil itu adalah tangisan dari seorang guntur yang sedang disekap di luar ruangan. Ustadz Hamzah mencoba untuk menenangkan diri. Dia menyentuh gagang pintu untuk membuka pintu ruangan. Namun tiba-tiba dia mendengar suara seorang wanita yang marah dari luar ruangan. Jangan keluar. Ustadz Hamzah terkejut. Dia sampai memundurkan langkah untuk menghindari amukan dari sosok wanita tersebut. Sampai akhirnya dia pun duduk sila sembari menenangkan keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Di luar ruangan suara tangisan guntur masih terdengar. Ustadz Hamzah membacakan beberapa surat penghancur gangguan yang sedang dihadapinya. Ia kemudian mencoba untuk membuka gagang pintu untuk kedua kalinya. Namun tetap saja suara amukan wanita tersebut terus bergema. Jangan keluar. Ustadz Hamzah terus menguatkan diri. Dia kembali membaca doa dan beberapa ayat suci Al-Quran untuk bisa menyelamatkan guntur yang sedang disiksa di luaran. Sementara rapalan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Hamzah membuat wanita tersebut berteriak dengan histeris. Suara teriakannya membuat kepala Ustadz Hamzah kesakitan, namun dia tidak menyerah. Ustadz Hamzah terus memperkencang bacaan Al-Quran hingga dirinya menemukan titik terang akan pintu yang sudah terkunci. Kini terbuka dengan sendirinya. Pintu yang sudah terbuka dengan sendirinya akhirnya memberikan kesempatan kepada Ustadz Hamzah untuk menggapai guntur. Namun hal yang tidak diduga-duga kembali terjadi. Wanita dengan memakai gaun berwarna putih sedang memeluk tubuh guntur. Wajahnya yang menyeramkan terus diperlihatkan di hadapan Ustadz Hamzah. Lidah wanita itu sangat panjang. Ia terus menjelati air mata yang terus-menerus terjatuh dan membasahi pipi. Guntur seperti sedang terperangkap dalam sebuah rumah, yang mana rumah tersebut adalah rumah gaib. Dan pemilik rumah tersebut adalah wanita bergaun putih dengan wajah menyeramkan. Seakan menjadi sebuah penghalang bagi Ustadz Hamzah, ia pun kembali melanjutkan pekerjaannya dengan membaca doa untuk mengusir wanita tersebut. Rapalan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Hamzah benar-benar sangat berdampak pada wanita tersebut. Dia yang semula memeluk tubuh guntur, kini melepaskan secara perlahan. Ia kemudian menghindari guntur yang sepertinya mendapatkan perlindungan dari Ustadz Hamzah. Akan tetapi belum selesai sampai di situ. Wanita tersebut mengamuk hingga menarik tubuh guntur dan membawanya kabur ke ruangan lainnya. Tubuh guntur diseret secara paksa dan hanya tangisan dari guntur yang meninggalkan jejak di sekitar ruangan tersebut. Kedua kakinya melangkah secara perlahan.
Tidak lupa pula tangannya meraba-raba tembok di ruangan tersebut dengan tujuan untuk mencari petunjuk lainnya. Namun saat kedua tangan Ustadz Hamzah meraba-raba sesuatu, dia merasakan tangannya menyentuh benda kasar seperti rambut. Tubuh Ustadz Hamzah merinding seketika. Ternyata yang dia pegang barusan adalah rambut dari wanita tersebut yang sedang berdiri seperti hendak menunggu Ustadz Hamzah yang memasuki ruangan. Lagi-lagi ringkikan tawa terdengar jelas. Seakan sedang dipermainkan, Ustadz Hamzah kembali merapalkan ayat suci Al-Quran dan mengeraskan suaranya dengan kencang. Dan tidak berselang lama, terdengar suara tangisan banyak anak kecil di ruangan tersebut. Ustadz Hamzah kebingungan. Dia seperti merasa aneh dengan ruangan yang dimasukinya. Sebenarnya, ruangan apa ini? Tidak berselang lama, lampu menyala. Ustadz Hamzah melihat ada seorang wanita sedang berdiri tepat di hadapan anak-anak kecil terduduk dengan kedua tangan yang terikat. Wanita itu memiringkan kepalanya sembari mengatakan sesuatu. "Selamat datang di rumah Sungil." Ustadz Hamzah hanya bisa terdiam tatkala mengetahui sosok wanita itu sedang berdiri tepat di hadapan para anak-anak yang berdiri di hadapan anak-anak kecil yang tertunduk dengan kedua tangan yang terikat. Wanita itu memiringkan kepalanya sembari mengatakan sesuatu. "Selamat datang di rumah Sungil." Ustadz Hamzah tidak memiliki pilihan selain dia bergerak dengan cepat untuk mendapatkan tubuh guntur. Akan tetapi kedua tangan dari wanita tersebut memanjang dengan sendirinya seperti hendak menghalangi Ustadz Hamzah. Sebenarnya apa tujuan dari wanita tersebut? Flashback ke keluarga Pak Harto. Sosok wanita yang memang sedang menahan banyak anak kecil di sebuah rumah gaib merupakan penghuni terdahulu dari rumah Sungil. Dia adalah orang pertama yang memiliki rumah tersebut sebelum akhirnya dibeli oleh Pak Harto yang kemudian diserahkan kepada Pak Bayu. Dia bernama Rati. Rati sendiri adalah seorang janda yang memiliki 5 orang anak. Namun sayang, kelima anaknya harus mati secara tragis setelah tragedi kebakaran menimpanya. Menurut penuturan warga sekitar, jasad kelima anaknya ditemukan saling bertumpukan di sebuah tempat, yakni di ruang tersembunyi yang sekarang dijadikan gudang oleh Pak Bayu dan juga Bu Ella. Rati merupakan sebuah korban dari kerasnya rumah tangga. Dia menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga dan memang telah memendam banyak luka, sehingga alhasil dirinya terkubur menjadi sebuah abu bersama dengan hancurnya rumah yang terbakar. Semasa hidupnya Rati dikenal baik oleh warga desa. Dia selalu murah senyum dan anak-anaknya dikenal sebagai anak-anak yang penurut. Selama dalam pernikahannya dengan seorang pria yang pengangguran, Rati selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dia sering mendapatkan sebuah tamparan, pukulan, beberapa kali dahinya dibenturkan di tembok, bahkan jari jemarinya dijepit di ujung pintu hingga membengkak. Tapi anehnya selama Rati mendapatkan perlakuan seperti itu, dia tidak ingin menceraikan sang suami yang bernama Deden. Rati bahkan tidak peduli dengan segala perlakuan buruk yang didapatkannya, asalkan kelima anaknya tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti apa yang dia dapatkan dari Deden. Namun, apapun yang memang tidak pernah diketahui oleh manusia, tidak akan pernah terjadi seperti apa yang memang selama ini ditakutinya. Malam itu, tepat di mana anak-anak Rati ingin masuk ke dalam kamar tidurnya, salah satu anaknya berbuat keributan dengan anak yang lain. Atas keributan ini terjadilah sebuah pertengkaran yang memuncak. Satu persatu anak-anak dari Rati menangis dan saling memukuli satu sama lain. Saat itu Deden sedang tertidur pulas, namun karena keributannya terus memuncak, Deden merasa terganggu dengan aktivitas yang tidak biasa dilakukan oleh anak-anaknya. Dia kemudian keluar dari kamarnya dan membanting pintu dengan kencang hingga memarahi kelima anak-anaknya. Kelima anak-anaknya terdiam. Mereka kemudian meminta maaf kepada Deden dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama. Bersamaan dengan itu Rati tiba. Dia membawa makanan dari sisa-sisa uang yang dimilikinya, hasil bekerja di rumah-rumah warga sebagai buruh pencuci baju. Rati yang mendapati masing-masing dari wajah anaknya yang murung. Dia pun menanyakan kepada anak-anaknya terkait apa yang terjadi dengan mereka semua. Anak-anak Rati tidak mau menjawab. Kelimanya hanya bisa menunduk. Rati kembali mengajak kepada anak-anaknya dengan berkomunikasi yang baik, agar dirinya bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh kelima anak-anaknya. Barulah kelima anak-anaknya akhirnya menjelaskan bahwa mereka baru saja dimarahi oleh ayahnya yang sedang tertidur.
oleh sebab pertengkaran kecil yang baru saja terjadi. Mendengar hal itu, Rati hanya terdiam. Kedua tangannya membelai satu persatu dahi kelima anaknya dengan penuh kasih sayang. Tidak disangka, air mata Rati menetes. Dia tidak ingin bahwa kelima anak-anaknya mendapatkan perlakuan yang sama seperti dirinya. "Kita makan dulu yuk," ucap Rati. Rati mengajak kelima anaknya untuk makan bersama. Masing-masing dari anak-anaknya mengambil piring dan makan dengan pembagian rata yang telah dibagi oleh Rati. Selepas makan seperti biasa, anak-anaknya harus benar-benar mandiri. Rati pun keluar sejenak untuk keperluan lainnya. Mereka mencuci piring, namun kejadian yang tidak terduga terjadi di saat salah satu piring yang mereka ingin cuci tiba-tiba terjatuh dan kembali membuat keributan yang sama. Deden kembali terbangun. Dia marah dan membawa kelima anaknya ke dalam satu ruangan yang tersembunyi karena kesalnya benar-benar telah meluap. Deden membakar kelimanya di dalam ruangan tersebut. Suara tangisan, teriakan histeris dan lainnya benar-benar terdengar jelas. Api membakar dan merambat seluruh perabotan rumah. Rati yang kala itu sedang menuju ke rumah. Dia terkejut saat mendapati rumahnya sudah terbakar. Rati berlari sekencang mungkin untuk menyelamatkan anak-anaknya. Namun sayang, api membakar ke seluruh penjuru. Dari luaran, Rati melihat ada seorang pria yang bergerak ke sana kemari sambil menabrakkan tubuhnya ke tembok. Pria tersebut adalah suaminya sendiri yang terbakar akibat perlakuannya. Para warga mulai berdatangan dan berusaha memadamkan api. Sampai akhirnya setelah 2 jam lamanya, api berhasil dipadamkan. Hati Rati sangat sesak tatkala mendapati kelima anaknya telah meninggal hangus terbakar dalam kondisi yang sedang berpelukan. Rati tidak punya cara lain selain melampiaskan rasa sakitnya dan kekecewaannya terhadap sang suami. Dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dan menjemput kelima anaknya yang telah dulu berada di alam lain. Sampai akhirnya, Rati selalu meneror setiap orang yang nantinya akan menempati rumahnya. Di sisi lain, Bu Ella dan Pak Bayu masih menunggu penyelesaian yang sedang dilakukan oleh Ustadz Hamzah. Di sela-sela mereka sedang menunggu, ada kejadian aneh yang kembali datang. Mbah Iem, mertua dari Bu Ella dan orang tua kandung dari Pak Bayu, tiba-tiba menjerit layaknya orang kesurupan. Ia kemudian berlari keluar dari kamarnya, lalu menabrakkan diri ke tembok. Pak Bayu dan Bu Ella yang melihat hal tersebut langsung panik. Ia kemudian berusaha untuk menghentikan Mbak Iem yang sedang kerasukan sesuatu. Kepala Mbak Iem penuh luka. Teriakan histeris yang terjadi malam itu seperti sebuah suasana yang sangat mencekam hingga memberikan ketakutan tersendiri bagi Pak Bayu dan Bu Ella. Mana mungkin seorang wanita tua yang sedang lumpuh dia mampu berjalan dan menabrakkan kepalanya ke tembok. Suatu kemustahilan yang memang sudah berada di luar nalar manusia. Lantunan doa hingga bacaan ayat suci Al-Quran terus digemakan. Antara hidup dan mati, masing-masing dari mereka sedang menyelesaikan masalahnya masing-masing. Ustadz Hamzah yang sedang berusaha untuk menyelamatkan Guntur yang sedang diikat oleh sosok penghuni rumah Sungil. Sedangkan Mbak Iem terkena dampak dari amarah yang menghuni lama dari rumah Sungil tersebut. Alhasil dari usaha yang dilakukan oleh Bu Ella dan Pak Bayu membuat Mbak Iem mereda. Ia kemudian tersadarkan dan harus menangis dengan suara terseduh-seduh tatkala mendapati kepalanya sudah terluka parah karena berkali-kali menabrakannya ke tembok. Bu Ella dan Pak Bayu segera mengobati luka Mbak Iem. Mereka bergerak dengan cepat agar tidak ada kejadian yang sama untuk terulang kedua kalinya. Di sela-sela Ustadz Hamzah sedang menyelesaikan tugasnya, kini sosok lainnya yang juga penghuni rumah Sungil keluar secara bergantian. Mereka satu persatu membuat gangguan untuk bisa membendung apa yang sedang dilakukan Ustadz Hamzah yang berada di alam lain. Dimulai dari suara-suara asing yang terdengar sangat menjumikan telinga, suara gedoran pintu dari kamar gudang, atau bahkan terdengar suara jemari-jemari yang sedang menggaruk-garuk tembok. Pak Bayu pikir gangguan itu memang tercipta karena adanya amarah yang terjadi akibat dari usaha yang dilakukan oleh Ustadz Hamzah dalam menemukan Guntur yang sedang berada di alam lain. Dan benar saja, usaha yang memang sedang dilakukan oleh Ustadz Hamzah benar-benar terbukti membuat sosok wanita tersebut terus menghalangi langkah Ustadz Hamzah pun yang lainnya untuk bisa mendapatkan kembali Guntur. Atas serangan yang menimpa Mbak Iem, Pak Bayu segera turun tangan. Dia kemudian memasuki kamar gudang untuk memastikan keadaan dari Ustadz Hamzah. Dari balik pintu, Pak Bayu mendekatkan telinganya di bibir pintu.
Dia kemudian mendengar sesuatu seperti suara bacaan ayat suci Al-Quran yang memungkinkan bacaan tersebut keluar dari mulut Ustadz Hamzah. "Ustadz?" tanya Pak Bayu. Di sisi lain, Ustadz Hamzah sedang mencoba untuk mendapatkan kembali Guntur. Ia membaca bacaan ayat suci Al-Quran dan tepat di tengah bacaannya, dia mendengar suara dari Pak Bayu. Ini memungkinkan bahwa mereka sedang berada di dunia yang berbeda, namun masih memiliki sambungan antara dunia yang satu dengan dunia alam lain. Ustadz Hamzah terus memfokuskan diri untuk menyelesaikan bacaannya sampai si sosok wanita tersebut mau melepaskan Guntur yang masih berada di bawah cengkramannya. Apapun yang memang terjadi saat itu, Ustadz Hamzah hanya menyerahkan semuanya terhadap keyakinan diri agar bisa menyelesaikan permasalahannya saat ini. Sampai akhirnya sosok wanita tersebut merasa tidak mampu untuk bertahan lebih lama lagi. Dia perlahan melepaskan kedua tangannya dan membiarkan Guntur dengan begitu saja untuk berjalan menemui Ustadz Hamzah. Wajah Guntur terlihat sangat pucat. Ustadz Hamzah langsung memeluk tubuh Guntur. Tangisan dari air mata Guntur berjatuhan tepat di pundak Ustadz. Dia benar-benar sangat takut dan merindukan sebuah pelukan yang selama ini dia dapatkan hanyalah sebuah tekanan dari sosok wanita tersebut. Ustadz Hamzah kemudian menggendong tubuh Guntur yang sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Sedangkan sosok wanita tersebut berusaha kembali untuk menggapai Guntur yang sedang dibawa kabur oleh Ustadz Hamzah. Kedua tangan dari sosok wanita tersebut memanjang layaknya sebuah benda pegas. Menyaksikan hal tersebut, Ustadz Hamzah terus menguatkan kakinya untuk berlari dan menggapai pintu ruangan. Tangan Ustadz Hamzah segera menggapai gagang pintu dan membukanya dengan cepat. Bersamaan dengan itu, Ustadz Hamzah berhasil keluar dari alam lain dan kembali ke dunia nyata. Krak. Di saat Ustadz Hamzah membuka pintu, dia terkejut saat mendapati Pak Bayu yang sudah berada di hadapan kamar. "Alhamdulillah Guntur, cepat bawa anakmu dan seluruh keluargamu untuk keluar dari rumah," pinta Ustadz Hamzah. Perintah Ustadz Hamzah langsung dijalankan oleh Pak Bayu. Ia kemudian membawa keluar seluruh keluarganya bersama Ustadz Hamzah. Akan tetapi sewaktu Pak Bayu dan Bu Ella ingin membawa Mbak Iem keluar, tiba-tiba tubuh Mbak Iem kembali dirasuki oleh sesuatu. Mbak Iem memberontak seperti orang yang penuh amarah. Ia mendorong seluruh orang yang mencoba untuk menahannya keluar dari kamar. Ustadz Hamzah telah sekuat tenaga untuk bisa menyelamatkan Mbak Iem yang sedang dirasuki oleh sesuatu yang membuatnya menjadi kewalahan. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Ustadz Hamzah ternyata sia-sia. Selamatnya Guntur adalah sebuah petaka baru bagi Pak Bayu dan juga Bu Ella. Mbak Iem kembali berlari sembari menabrakkan kepalanya ke tembok, hingga kepalanya terluka kembali. Tetesan darah mengucur deras di lantai. Teriakan dari Bu Ella dan juga Pak Bayu tidak menyelesaikan kejadian yang sangat mengerikan tersebut. Mbak Iem terus menabrakkan kepalanya sembari tertawa seperti orang kegirangan. Mereka semua lepas tangan. Mbak Iem yang sudah tidak bisa tertolong, ia kemudian merasuki kamar gudang. Ustadz Hamzah berlari ke arah kamar gudang untuk memastikan kembali Mbak Iem. Akan tetapi, sewaktu Ustadz Hamzah membuka kamar gudang tersebut, dia menyaksikan sesuatu yang mengerikan tepat di hadapan kedua matanya sendiri. Innalillahi. Mbak Iem sedang terduduk dengan kedua kaki yang merenggang ke arah kanan dan kiri. Lalu ada sosok wanita dengan rambut yang sangat panjang menutupi wajahnya. Sosok wanita tersebut sedang memegang kepala Mbak Iem dengan kedua tangannya yang setiap kuku dan jemari-jemarinya sangat runcing seperti akar pohon. Sosok wanita tersebut sepertinya tidak menyukai akan selamatnya Guntur. Ia kemudian kembali mengambil cara lain dengan menggadaikan Mbak Iem dengan Guntur yang sudah berhasil diselamatkan oleh Ustadz Hamzah. Dengan menjadikan Mbak Iem sebagai target dan melepaskan Guntur, sosok tersebut rela menggadaikan Guntur demi mendapatkan pengganti yang lain. Ustadz Hamzah tidak bisa melakukan apapun selain menyaksikan bagaimana sosok wanita itu memutarkan kepala Mbah Iem hingga terbalik ke belakang. Perlahan demi perlahan sosok wanita itu kemudian menyeret Mbah Iem ke alam lain. Tepat setelah Mbah Iem sudah menghilang, Pak Bayu dan Bu Ella mendatangi Ustadz Hamzah yang sudah terduduk sembari menundukkan kepalanya karena merasa tidak mampu untuk menyelamatkan Mbah Iem. Penyesalan terbesarnya adalah karena tidak mampu menyelamatkan nyawa orang lain dan dirinya harus tertekan dengan kematian seseorang yang seharusnya dia mampu selamatkan. Ustadz Hamzah hanya menatap wajah Bu Ella dan juga Pak Bayu sembari mengatakan sesuatu.
Maaf, ibu gak selamat. Ibu gak selamat? Benar, dia tidak selamat. Tubuhnya kini sebagai pengganti dari tubuh Guntur yang berhasil kita selamatkan. Bagaimana bisa? Pak Bayu tidak terima dengan apa yang sudah menjadi takdir baginya. Rasa ikhlas belum muncul dari dalam hati nurani Pak Bayu sewaktu mengetahui sang ibu berada di alam lain. Dia bahkan memaksa kepada Ustadz Hamzah untuk menuju ke alam lain dan menyelamatkan ibunya. Tolong Ustadz, bantu ibu saya. Maaf Pak, saya tidak sanggup lagi. Tolong Ustadz, saya tidak mau salah satu anggota keluarga saya menjadi korban. Ustadz Hamzah hanya bisa terdiam. Dia bahkan sama sekali tidak menggubris apapun semua yang dikeluhkan oleh Pak Bayu kepada dirinya. Menurutnya, untuk menuju ke alam lain dibutuhkan tenaga yang cukup untuk bisa menembus portal gaib. Karena jika dalam kondisi yang tidak memungkinkan, bisa saja justru malapetaka yang nantinya akan menyapa. Pak Bayu terus-menerus menekan. Ia bahkan merengek-rengek di hadapan Ustadz Hamzah agar dirinya mau untuk pergi ke alam lain dan mampu membantu orang tuanya yang sedang disandra oleh sosok wanita tersebut. Berkali-kali Ustadz Hamzah mengatakan bahwa Mbak Iyam tidak bisa diselamatkan. Di lain sisi memang karena sosok wanita tersebut telah berhasil membunuh Mbak Iyam dengan memutarkan kepalanya. Di sisi lain juga, Ustadz Hamzah tidak bisa melakukan apapun selain menyudahi semua yang sudah dia lakukan. Malam itu mereka semua tidak bisa melakukan apapun lagi. Kejadian yang sudah terjadi di rumah Sungil adalah sebuah kejadian yang sangat tragis. Mbak Iyam menjadi korban terakhir dari kejadian yang sudah terjadi di rumah Sungil. Dengan ketidakselamatnya Mbak Iyam, akhirnya rumah Sungil resmi ditutup dan dibiarkan saja untuk menjadi rumah kosong yang kemudian hancur dikarenakan waktu dan alam yang menyelimutinya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.